Wanita itu merasa sangat kesal. Di dunia ini, pria yang berani mengabaikannya adalah yang pertama. Jarum peri terbang. Dengan minuman dingin, kejutan di telapak tangannya, jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya menusuk dan pergi, membawa kekuatan tak terbatas, dia langsung menuju Wu Chen. Kecepatan serangannya secepat kilat. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen keluar dari tubuhnya dengan energi yang sangat besar. Cahaya keemasan yang cemerlang, gelombang yang tak henti-hentinya dan goncangan yang tak henti-hentinya, seperti badai yang dahsyat, menderu turun. Dalam sekejap, gambar besar Raja Peri muncul di langit dan bumi ini. Kekuatan pertahanan Raja Surgawi, tentu saja, sangat besar, jarum terbang tak berujung, yang semuanya diblokir di luar oleh Raja Surgawi dan tidak dapat ditembus sama sekali. Aku memiliki beberapa kemampuan. Mata wanita itu terpaku, dan dia melihat Raja Abadi di luar Wu Chen. Tubuh pertahanan yang besar ini memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Tidak peduli berapa banyak jarum peri yang dimilikinya, selama dia tidak dapat menembusnya, mustahil untuk menyebabkan banyak kerusakan padanya. Tetapi kamu juga memiliki sedikit keterampilan. Begitu tubuh wanita itu bergetar, kekuatan yang kuat meletus darinya, seperti burung phoenix yang terbang di langit, kuat dan luar biasa. Setengah alam dewa dan 7 kekuatan surgawi. Wu Chen sedikit terkejut. Dia tampak berusia paling banyak 20-an, tetapi tanpa diduga, dia memiliki kekuatan yang begitu kuat dan layak menjadi orang di dunia Xuan Huang. Dunia Xuan Huang adalah dunia yang besar. Semua kondisi di sini secara alami jauh lebih baik daripada di tempat lain. Jika kamu ingin tumbuh dan berlatih di tempat ini, kamu tidak dapat berpikir cepat. Pedang peri terbang. Tanpa ragu-ragu, wanita itu langsung menggunakan pedangnya sendiri, yang juga merupakan harta karun tingkat surga semu. Dengan kekuatan unik wanita itu dapat memainkan kekuatan yang tak tertandingi. Pedang peri terbang seperti pelangi. Itu dapat menghancurkan langit, mengejutkan dunia, dan menghancurkan langit dengan amarah. Sangat mengerikan. Pedang Qi yang ganas, seperti Bima Sakti Langit ke-9 yang runtuh, menyerbu ke arah Wu Chen dengan gila. Kekuatan semacam ini bisa disebut sangat-sangat mengerikan, dan amarahnya mengguncang langit ke-9. Sayatan besar. Wu Chen minum banyak. Kekuatan besar pecah darinya. Itu seperti gelombang. Itu melonjak keluar darinya. Itu bergetar dan menyapu ke bawah. Itu sangat ganas dan mengerikan. Pemotongan hebat, yang merupakan keterampilan unik yang diciptakan oleh orang-orang kuat kuno, memiliki kekuatan bitah dan sangat kuat dan mengejutkan. Kekuatan pemotongan tanpa akhir menyembur keluar, melonjak, bergetar, energi yang mengerikan, mengguncang seluruh dunia. Ledakan. Serangan keduanya yang tiba-tiba bertabrakan menghasilkan ledakan yang mengejutkan. Energi teror yang tak terlukiskan, yang meledak dengan hebat, sangat dahsyat dan menakutkan. Itu menggulung seluruh ruang seperti banjir besar. Ketika pedang ditembakkan, mata wanita itu dingin dan tegak, dan tubuhnya ramping. Seluruh orang itu melompat dan terbelah dengan pedang. Wow, kekuatan pedang ini benar-benar mengerikan. Ketika pedang terbelah, langit dan bumi akan terguncang dan ruang akan terguncang. Itu seperti terbelah secara langsung. Itu sama mengerikan dan menakutkannya. Begitu wajah Wu Chen berubah, kekuatan pedang ini benar-benar menakutkan. Akan sangat sulit jika dia tidak menanganinya dengan benar. Pembunuh naga. Pada saat ini, Wu Chen menggunakan pisau pembunuh naga, yang sudah lama tidak dia gunakan. Sekarang telah mencapai tingkat harta karun tingkat surga semu. Secara alami, itu akan membuatnya bernapas. Cahaya yang cemerlang, dari tubuhnya keluar, momentumnya seperti pelangi, menakutkan untuk menghancurkan langit, dunia listrik yang marah, sangat mengerikan. Ini adalah dao pembunuh naga, yang telah diubah menjadi lingbao tingkat surga semu. Memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen segera merasakan bahwa kekuatan yang kuat baru saja mengebor ke dalam tubuhnya. Perasaan itu sungguh menakjubkan. Tian Leice, pedang Wu Chen terbelah. Ki pedang yang mengerikan meledak dalam sekejap. Sangat kuat, bergetar dan terbuka seperti gelombang yang mengamuk. Bergetar terus-menerus dan ganas, membuat dunia bergerak. Pada saat ini, seluruh dunia berguncang hebat. Guntur yang mengerikan tiba-tiba meledak dari langit. Itu adalah kekuatan yang mengerikan. Itu sangat ganas. Kemarahan bergulir 9 hari, menghancurkan langit.
Gelombang guntur membuat seluruh ruang berubah menjadi lautan guntur. Kekuatan guntur yang menyilaukan bergetar dan keluar dengan ganas. Itu sangat menakutkan. Lei Zili, melihat keterampilan unik Wu Chen, semua orang terkejut. Kekuatan guntur adalah salah satu kekuatan paling mengerikan di dunia. Kekuatan itu memiliki daya hancur yang sangat mengerikan, cukup untuk mengguncang dunia dan mengaduknya. Mengerikan. Bahkan wanita cantik di langit pun terkejut. Jelas tidak terduga bahwa Wu Chen bisa memiliki energi dan serangan yang mengerikan seperti itu. Bunuh di bawah sinar matahari. Menghadapi guntur Wu Chen yang kuat, wanita itu juga tidak berani bersikap ceroboh. Dia segera mendesak kekuatan pedang yang kuat, dan ki pedang yang tak berujung meledak, menyapu dan membuka, mengguncang seluruh ruang, dan menjadi perkasa. Di langit, listrik yang mengejutkan menerobos langit dan bersinar. Kekuatan yang luar biasa keluar dalam bentuk kejutan, menyapu dan mengguncang seluruh ruang, seperti matahari yang meledak, dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, cukup untuk menghancurkan semua yang ada di dunia. Begitu matahari terbunuh, seluruh ruang segera berguncang. Kekuatan pedang yang mengerikan menembus ruang, membawa kekuatan yang mengerikan, bergegas keluar dengan gila, dan menusuk Wu Chen, melancarkan serangan yang kuat padanya. Pada saat yang sama, Wu Chen menghunus pisau pembunuh naga, yang juga merupakan pisau yang terbelah. Guntur yang melonjak, guncangan hebat, dan gelombang yang mengejutkan meledak dalam sekejap. Di bawah guncangan, ia menghancurkan 9 hari dan menghancurkan segalanya. Boom! Kedua kekuatan super bertemu di udara dalam sekejap, dan tiba-tiba terjadi ledakan yang mengejutkan. Fluktuasi energi teror super menyapu seperti gelombang yang mengamuk, menghancurkan seluruh ruang dan membuat seluruh dunia khawatir. Seluruh langit, pada saat ini, bergetar hebat. Energi dahsyat itu, lapis demi lapis, gelombang demi gelombang, memancar dengan liar, menyapu seluruh dunia. Di tanah, bahkan ada lebih banyak retakan, kekuatan yang sangat besar, berguncang dan terbuka, dan ada lubang yang sangat besar, teror yang tak tertandingi, kengerian yang tak tertandingi. Guncangan langit dan bumi, guncangan angkasa, sama sekali tidak dapat menghentikan energi dahsyat ini. Fluktuasi energi yang mengerikan itu berlangsung selama 2 menit penuh, dan kemudian perlahan menyebar. Kekuatan seperti itu dapat disebut teror super, cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Dalam bab 1862, ketika tubuh Yin Tianjiao bergetar, dia hanya merasakan darah di tubuhnya melonjak dan bergolak. Serangan sebelumnya sangat mengerikan, sangat kuat dan mengguncang bumi. Namun, getaran di hatinya bahkan lebih besar. Dia tidak tahu bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga bahkan pembunuhannya di matahari tidak dapat menghasilkan efek apapun. Namun, semakin seperti ini, semakin membangkitkan hatinya yang ingin membunuh. Anak laki-laki ini, sama sekali tidak bisa tinggal. Pedang pencari jiwa. Wanita itu tiba-tiba minum, dan sekali lagi mendesak kekuatan yang kuat, energi yang melonjak, meletus, bergetar, sangat menakutkan, sangat menakutkan. Melihat wanita itu menggunakan gerakan ini, semua orang terkejut. Pedang pemburu jiwa ini bukan aksi umum. Ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan kekuatannya cukup untuk menghancurkan segalanya di angkasa. Jika pedang ini terus berlanjut, tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah biksu tingkat dewa setengah dari langit 5 berat. Bahkan jika itu adalah seorang biksu setengah dewa dari 8 langit berat dan seorang biksu setengah dewa dari 9 langit berat, itu tidak bisa menjadi lawan. Namun, menggunakan metode ini akan menyebabkan beban berat pada tubuh. Sebelumnya, dia pernah menggunakannya sekali. Jika dia menggunakannya lagi, tubuhnya mungkin tidak dapat menahannya. Pada saat ini, ada suara udara yang pecah di langit. Jelas bahwa seseorang telah datang, dan ada lebih dari satu. Bukankah ini Yin Tianjiao? Kapan dia datang ke sini? Itu adalah pedang pemburu jiwa. Tanpa diduga, dia menggunakannya. Tampaknya kekuatan lawannya sangat kuat. Siapa orang yang bertarung dengannya? Dia begitu mudah sehingga dia hanya memiliki setengah alam dewa dan 5 tubuh surgawi. Apakah layak menggunakan pedang pemburu jiwa untuk seorang biksu yang setengah dewa dan 5 tubuh surgawi? Orang-orang ini jatuh dan melihat ke langit di waktu luang mereka, tanpa niat untuk bertindak apapun. Di tengah udara, Yin Tianjiao juga memperhatikan orang-orang ini. Namun,
dia tidak punya waktu luang untuk menghadapi mereka. Sekarang dia hanya punya satu ide, yaitu mengalahkan Wu Chen dan membunuhnya secara menyeluruh. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Di antara para dewa, wajah Wu Chen juga tenggelam. Dari gerakan pihak lain, dia bisa mencium semacam napas berbahaya yang sangat mengerikan. Napas semacam ini sangat besar dan sangat mendominasi, yang membuat ruang bergetar hebat, tidak dapat menahan kekuatan sekuat itu. Meskipun kita tidak dapat mengetahui apa gerakan ini saat ini, dari perspektif prestisenya, kita dapat melihat bahwa kekuatannya pasti mengerikan. Jika kita tidak menanganinya dengan benar, akan sulit untuk menghadapinya. Rahasia penciptaan Xuantian. Wu Chen mendesak formula Xuantian untuk meningkatkan kekuatan gerakannya menjadi 3 kali lipat. Energinya yang ganas bergetar dan bergerak, yang sangat menakutkan. Tian Leice, sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen mendesak kekuatan yang kuat untuk membelahnya. Energi yang kuat langsung keluar dan mengguncang seluruh ruang. Crack, di langit, ada awan guntur tak berujung, bersinar, pecah, terbelah, dan jatuh. Dengan energi super dan ledakan langsung, ruang seluas 100 zang di sekitarnya berubah menjadi lautan guntur, yang sangat menakutkan dan kuat, menyapu dan membuka, cukup untuk menghancurkan semua yang ada di dunia. Sungguh kekuatan guntur yang kuat. Semua orang juga sangat terkejut, jelas tidak menyangka bahwa kekuatan serangan Wu Chen begitu mengerikan. Guntur ini mengandung kekuatan guntur yang mengerikan, cukup untuk mengguncang seluruh dunia, sangat mengerikan. Tidak heran Yin Tianjiao ingin menggunakan pedang pengejar jiwa. Ternyata lawan ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Tian Leice, Wu Chen tiba-tiba berteriak, pedang pembunuh naga itu terbelah, yang tajam, langsung menerjang ke bawah, prestise super, bergelombang gila, menyapu dan terbuka, perkasa. Dengan pemotongan pisau ini, guntur melonjak lebih hebat di langit, dan kekuatan petir juga datang lebih mengerikan, lebih dahsyat, bergetar dan terbuka, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar dan bergetar hebat. Tampaknya tidak dapat menahan energi super kuat ini. Untuk menghancurkan energi mentah, energi yang melonjak akan terguncang dan tersapu keluar, yang sangat mengerikan. Ledakan, guntur yang padat itu turun dengan keras, saling silang, dan dijalin menjadi jaring guntur yang besar. Jaring guntur itu turun dan membungkus seluruh tubuh Yin Tianjiao di dalamnya. Kemudian, guntur yang mengerikan itu menyambar, membawa kekuatan supremasi, turun secara horizontal, mengejutkan dunia, dan sangat menakutkan. Bajingan, Yin Tianjiao juga merupakan perubahan besar dari penampilan batu giok. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Wu Chen bisa begitu kuat sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Namun, dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan uniknya. Tidak peduli seberapa kuat Wu Chen, dia tidak bisa menjadi lawannya. Ketika dia bertemu dengannya, hanya ada satu hasil, yaitu kematian. Tidak ada kemungkinan lain. Pedang pencari jiwa. Yin Tianjiao memegang pedang peri terbang di tangannya, menjalankan seluruh kekuatan tubuh, dan mendesak pedang yang paling kuat, yang bergetar dan bergetar. Pedang itu sangat ganas dan mengerikan. Dia ingin menghancurkan semua yang ada di angkasa. Dengan pedang ini, langit dan bumi berguncang dan angkasa berguncang. Ia sama sekali tidak dapat menahannya. Ia terus-menerus hancur. Energi yang ganas itu berguncang dan menyapu seluruh langit dan bumi. Mengerikan. Bagaimana? Saat menggunakan pedang ini, tubuh Yin Tianjiao terguncang, tetapi ia merasakan energi yang ganas, bergetar di dalam tubuhnya, menyebar dengan gila, ganas, menakutkan, hampir meledak. Ia tahu bahwa ini adalah konsumsi fisiknya yang berlebihan, pedang pengejar jiwa, yang merupakan keterampilan unik yang sangat kuat. Ia memiliki kekuatan yang sangat hegemonik, dan kekuatan yang mengerikan, yang cukup untuk menghancurkan semua hal di dunia. Namun, konsumsi yang disebabkan oleh gerakan yang begitu kuat tidak diragukan lagi sangat besar. Sebelumnya, ia telah menggunakannya sekali dan sekarang adalah yang kedua kalinya. Dapat dibayangkan bahwa itu adalah beban yang sangat besar bagi tubuhnya. Namun, ia tidak peduli. Ia hanya punya satu ide sekarang, yaitu membunuh Wu Chen. Karena pria ini mengetahui rahasia mereka, ia tidak dapat hidup. Tidak ada keraguan tentang itu. Pedang yang ganas, terbelah, bagaikan banjir, mengalir deras, kekuatan yang mengerikan,
cukup untuk mengguncang alam semesta, menghancurkan segalanya di angkasa. Ruang di bawah goncangan pedang ini, akan hancur dalam sekejap. Itu benar-benar tak tertahankan. Kekuatan langit akan hancur oleh goncangan itu. Di sisi lain, Wu Chen sama sekali tidak ragu-ragu. Dia menggenggam pisau pembunuh naga dan menebasnya dengan keras. Pisau yang kuat itu melesat keluar dan menyapu. Itu adalah kekuatan yang mengerikan, mengguncang seluruh angkasa. Ledakan, boom! Kedua kekuatan super itu saling bertabrakan, dan tiba-tiba terjadi ledakan yang mengejutkan. Seluruh ruang bergetar hebat, dan terjadi keruntuhan besar, energi yang mengejutkan, yang terbuka dan tersapu ke segala arah. Pada saat ini, tanah terguncang dan retak, meluas ke segala arah. Kerikil yang tak berujung juga terguncang dan meledak sekaligus, mengubahnya menjadi benda yang lebih kecil, dan bahkan mengubahnya sepenuhnya menjadi energi yang sangat dahsyat, yang terus-menerus meledak, menyapu dan terbuka, untuk menenggelamkan dan melahap seluruh dunia. Mundur, energi yang mengerikan, tersebar di sekitar, bergegas ke segala arah. Bahkan orang-orang kuat di alam semi-ilahi tidak dapat menahan kekuatan teroris super ini, dan mereka terpaksa terbang lebih jauh dari medan perang. Apakah anak ini begitu kuat? Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen akan begitu mengerikan dan sangat merusak. Mereka tidak dapat mempercayainya. Energi teror menyebar ke segala arah. Itu berlangsung selama beberapa menit, lalu menghilang satu persatu, memperlihatkan sosok Yin Tianjiao dan Wu Chen. Ahem, Yin Tianjiao membuka mulutnya lebar-lebar dan terengah-engah. Seluruh tubuhnya seperti terbakar oleh api. Sebagian besar pakaiannya juga robek, memperlihatkan sebagian besar kulitnya. Semua bekas luka muncul di tubuhnya, yang sangat mengejutkan. Tekan tangan kanan pada cincin penyimpanan, satu set pakaian akan terbang keluar secara otomatis dan dikenakan pada tubuh dengan cepat, menutupi kulit yang terbuka. Namun, matanya penuh dengan hal yang tidak terbayangkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Chen bisa begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengalahkannya bahkan dengan pedang pengejar jiwanya yang paling unik. Anda harus tahu bahwa gerakan ini adalah gerakan pembunuh mutlak. Ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan bagi mereka yang memiliki prestasi lebih tinggi dan kekuatan lebih kuat darinya, ketika menghadapi gerakan ini, hanya ada satu hasil, yaitu kegagalan, dan tidak ada kemungkinan kedua. Dibandingkan dengannya, situasi Wu Chen tidak diragukan lagi jauh lebih kuat, karena di luar tubuhnya, ada Raja Peri yang sangat besar, pertahanan Raja Peri, yang secara alami tak tertandingi, membantunya menahan sebagian besar kekuatan, jika tidak, dia tidak akan begitu santai. Klik, pada saat ini, suara renyah datang dari Raja Abadi. Wu Chen tidak mempedulikannya, karena dia tahu bahwa Raja Abadinya tidak dapat menahannya, dan mungkin akan hancur di detik berikutnya. Bang! Benar saja, dengan bunyi kresek pertama, seluruh Raja Peri runtuh dan hancur total. Namun, kerusakan yang disebabkan oleh runtuhnya Wu Chen dan Xian Wang sangat terbatas dan hampir dapat diabaikan. Wah, kamu beruntung hari ini, tapi lain kali tidak akan seberuntung itu. Yin Tianjiao berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak ada jalan bagi Wu Chen. Apakah aku membiarkanmu pergi? Wanita ini, jangan meminta hitam dan putih untuk membantunya, tidak bisa bergerak untuk membunuhnya, dia tidak berencana untuk membiarkannya pergi begitu saja. Mendengar ini, mereka semua menatap Wu Chen dan sangat terkejut. Apakah dia ingin meninggalkan Yin Tianjiao? Yin Tianjiao, ini bukan orang biasa. Di belakangnya, ada dewa sejati dan orang-orang yang kuat. Identitasnya sangat istimewa. Tidak ada yang berani mencari kesalahan padanya. Selain itu, ada saudara laki-laki di atasnya. Sedangkan saudara laki-lakinya, dia adalah pria masa kini. Di usia muda, dia telah mencapai puncak alam semi-dewa dan 9 surga berat. Dia sangat kuat dan menempati peringkat teratas dalam daftar Dewa Semu. Daftar Dewa Semu, ini adalah daftar yang sangat penting. Semua catatan di dalamnya adalah kekuatan teratas di alam semi-dewa. Orang-orang ini, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, dan sulit dibayangkan betapa mengerikannya mereka. Di seluruh dunia Xuan Huang, ada begitu banyak makhluk setengah dewa yang kuat. Namun, hanya ada 10.000 makhluk setengah dewa dalam daftar. Oleh karena itu,
merupakan berkah bagi mereka untuk berada dalam daftar. Semakin tinggi daftar, semakin dekat mereka dengan dewa yang dikhotbahkan. Dikatakan bahwa 10 teratas dalam daftar setengah dewa telah memberikan dampak. Kualifikasi alam dewa sejati dapat dibuktikan kapan saja dan menjadi yang terkuat di alam dewa sejati. Yin Tianjiao berhenti, menatap Wu Chen dan berkata, "Mengapa, apakah kamu masih ingin meninggalkanku?" Wu Chen berkata, "Aku tidak ingin khawatir tentang kekacauan kecilmu, tetapi kamu akan menggertakku dan membunuhku. Maka aku tidak punya pilihan selain meninggalkanmu." Yin Tianjiao berkata, "Jadi, apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk meninggalkanku?" "Coba saja." Yin Tianjiao menatap langsung ke Wu Chen. Dia terluka parah dan kekuatannya sangat melemah. Jika dia bekerja keras, dia mungkin tidak sebanding dengan anak laki-laki ini. Namun, dia bukanlah orang biasa. Ada banyak cara untuk melindungi hidupnya. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa Wu Chen benar-benar dapat mempertahankannya. Dilahap oleh naga, Wu Chen tidak berbicara omong kosong kepada wanita ini, tetapi langsung menggunakan aksi yang kuat. Dia melihat kekuatan teror mengalir keluar darinya, mengubahnya menjadi mulut yang besar, membawa kekuatan menelan yang sangat mengerikan, dan berguling ke arah Yin Tianjiao. Begitu wajah Yin Tianjiao berubah, dia menyadari energi teror yang terkandung dalam mulut besar ini, dan dia tergerak. Semua kekuatan mulut besar ini tidak diragukan lagi mengerikan. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. "Berani sekali kau, bocah." Pada saat ini, keempat orang setengah baya di tanah terbang, mendesak kekuatan yang kuat, berubah menjadi serangan yang ganas, dan bergegas ke Wu Chen. Dilahap oleh naga itu, Wu Chen memobilisasi kekuatannya dan membedakan 4 mulut raksasa dari yang sebelumnya. Mulut-mulut itu terbuka, menggigit, dan menggigit keempatnya. Sebelum serangan keempat orang itu mencapai tubuh Wu Chen, mereka ditelan oleh mulut besar itu, dan dengan cepat hancur menjadi energi murni, yang mengalir ke tubuh Wu Chen. "Apa?" Keempatnya membuka mata mereka dan menatap Wu Chen. Mereka terkejut. Tanpa diduga, serangan Wu Chen sangat aneh sehingga mereka dapat menelan serangan mereka secara langsung. Mereka menelan serangan keempat orang itu, dan 4 mulut besar disemprotkan ke bawah, membawa kekuatan teror. Mereka pergi untuk menyerang keempat orang itu masing-masing, untuk menghancurkan mereka semua. Wajah keempat orang itu berubah drastis. Mereka dengan cepat mengubah kekuatan mereka untuk menahan serangan Wu Chen dan mencegah mereka ditelan. Pada bab 1864, 5 orang tertinggal. Di sisi lain, Yin Tianjiao juga diserang oleh naga iblis. Kekuatan mengerikan meletus dari Wu Chen dan menyerbu ke dalam mulut besar itu. Kekuatan melahap melonjak keluar dan tampaknya menelan Yin Tianjiao. "Nak, karena kau ingin mati, maka aku akan menebusnya." Yin Tianjiao menepuk cincin penyimpanan, mengeluarkan pil dari cincin itu, menelannya, pintu masuk pil itu mencair, dan kekuatan yang menggelinding mengalir deras ke dalam tubuh. Dengan masuknya ramuan, kekuatan Yin Tianjiao yang dikonsumsi juga dengan cepat terisi kembali. Segera, kekuatan yang dikonsumsinya pulih menjadi 78. Pedang peri terbang. Yin Tianjiao menebas dengan satu pedang, mengerahkan semua kekuatannya, dan menyerbu dengan ganas. Kekuatan pedang super meletus dengan ganas. Pedang itu menebas mulut besar itu, dan dalam sekejap, memotong mulut besar itu. Kemudian, Yin Tianjiao menebas pedang yang kuat dan mengubahnya menjadi kekuatan yang ganas. Dia menyerbu ke mulut besar lainnya. Pedangnya benar-benar luar biasa. Ketika dia menebas keempat mulut besar itu, mulut-mulut itu hancur dan berubah menjadi kekuatan spiritual dan melesat ke segala arah. "Nona," melihat mulut itu hancur, mereka berempat merasa sangat lega. Mereka segera terbang ke belakang Yin Tianjiao. Apa yang baru saja terjadi sungguh mencengangkan. Mereka hampir menderita. Yin Tianjiao melepaskan pedang abadi, mengarahkannya ke Wu Chen, dan berkata, "Jangan kira kau bisa melakukan apapun setelah kau memiliki kekuatan, nak. Sekarang aku akan memberitahumu bahwa kau ingin tinggal bersama kami. Itu jauh sekali." Wu Chen mengangkat bahu dan tidak peduli. Bakat Yin Tianjiao relatif tinggi. Aku pikir itu juga sangat berharga. Ada beberapa obat mujarab di tubuhnya, yang tidak biasa. "Nona, jika kita bekerja sama,
Aku tidak percaya dia bisa menahan serangan dari begitu banyak dari kita sendirian. Seorang pria paruh baya menyarankan. Yin Tianjiao memikirkannya dan mengangguk, baiklah. Setelah berkata, Yin Tianjiao menenggaknya dengan suara, memegang pedang peri terbang, membawa semua kekuatannya, dan menebasnya, membawa kekuatan yang sangat menakutkan, dan bergegas ke Wu Chen dengan ganas untuk membunuhnya dengan pedang. Pada saat yang sama, keempat orang lainnya juga mengoperasikan kekuatan secara berurutan. Kekuatan yang kuat mengalir keluar, menyapu dan bergegas menuju Wu Chen. Mereka sangat ganas dan mengerikan. Namun, ketika kekuatan mereka baru saja tiba di sini, sosok Wu Chen menghilang tanpa jejak. Kemana saja kamu? 5 orang mengalihkan pandangan mereka dan melihat sekeliling untuk mencari Wu Chen. Naik, Yin Tianjiao mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba, hanya untuk melihat nyala api yang menyala-nyala di angkasa, bercampur dengan kekuatan teror, bergegas turun ke arah mereka. Kilatan, kelima orang itu terkejut dan pingsan. Mereka cepat-cepat mundur. Nyala api yang begitu kuat memiliki kekuatan hegemoni yang ekstrim, yang cukup untuk membakar semua benda di dunia. Namun, ketika nyala api itu turun, ia meluas dengan cepat, dan nyala api itu melesat ke segala arah, seperti hujan api. Di dasar, ketika mereka melihat nyala api itu turun, mereka juga langsung melesat pergi. Meskipun mereka tidak tahu jenis nyala api apa itu, mereka tahu dari prestise semacam ini bahwa itu jelas bukan nyala api biasa. His, api yang ganas, turun dengan liar, menuju tanah untuk menyerbu turun, seluruh tanah tiba-tiba menyalakan api yang mengamuk, api yang mengerikan, melonjak keluar, menyapu, hingga seluruh dunia terbakar habis. Api yang mengerikan sekali. Melihat ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Nyala api semacam ini benar-benar sangat mengerikan, jauh di luar imajinasi. Di langit, ketika kelima orang itu melihat api meletus, mereka tidak berani sedikit ceroboh. Mereka mendesak kekuatan dan energi yang kuat untuk berubah menjadi serangan yang ganas, bergegas ke api yang meletus di sekitar, dan memadamkan api itu. Di mana bocah itu? Yin Tianjiao mendongak, tetapi dia tidak melihat Wu Chen. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Segera, dia melepaskan kekuatan jiwanya sendiri untuk mendeteksi gerakan di sekitarnya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwanya, entah mengapa, tampaknya terhalang, hanya untuk mendeteksi ruang di sekitarnya sejauh 100 meter. Ada apa? Yin Tianjiao bingung. Dengan kemampuan dan kekuatan jiwanya, dia dapat mendeteksi setidaknya 1000 meter persegi ruang. Tetapi sekarang, hanya dapat mendeteksi 100 meter, yang jelas tidak normal. Sudah menjadi kebenaran umum bahwa pasti ada iblis ketika terjadi kesalahan. Tidak baik. Tiba-tiba, wajah Yin Tianjiao banyak berubah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosoknya melintas dan melesat keluar. Dia ingin pergi dari sini. Namun, ketika dia mencapai 100 meter, sepertinya dia terhalang oleh beberapa rintangan yang kuat, yang membuatnya tidak bisa keluar sama sekali. Ya, Yin Tianjiao menduga bahwa tempat di mana dia berada sekarang tampaknya tertutup oleh orang-orang, jadi dia tidak bisa keluar dari sini atau menjelajahi tempat-tempat yang lebih jauh. Sekarang tampaknya memang begitu. Pecahkan untukku. Yin Tianjiao tidak mengatakan sepatah kata pun. Sambil memegang pedang peri terbang, dia menebasnya lurus ke bawah. Kekuatan supernya meledak. Itu sangat mengerikan dan mengerikan. Namun, ketika dia bertarung dengan pedang itu, dia menemukan bahwa itu seperti bertarung di kehampaan, tanpa badai apapun. Wajah Yin Tianjiao tenggelam, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apa yang kamu lakukan, Nona? 4 orang setengah baya terbang mendekat dan menatap Yin Tianjiao, mereka bingung. Apa yang sedang dia lakukan? Yin Tianjiao berkata, tidakkah kalian melihat bahwa ruang di sekitar telah diblokir? Jika kita tidak menerobosnya, kita tidak akan bisa keluar sama sekali. Apa? Keempat orang itu terkejut dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa situasi di sekitar mereka tampaknya benar seperti yang dikatakan wanita itu. Mereka dipenjara oleh kekuatan apa? Kekuatan jiwa mereka dan metode deteksi lainnya semuanya tidak valid. Apa sekarang, Nona? Keempat orang itu panik. Sekarang, ruang di sekitarnya tertutup, itu berarti mereka tidak bisa keluar, tetapi mereka tidak ingin terjebak di dalamnya.
Apa lagi yang bisa kita lakukan? Cobalah untuk menerobos ruang ini. Yin Tianjiao sekarang menjadi orang yang lebih sadar. Dia sangat jernih. Pada saat ini, dia tidak boleh panik. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bagaimana cara menerobosnya? Keempat orang itu bertanya pada saat yang sama. Yin Tianjiao berpikir sejenak dan berkata, pusatkan kekuatanmu dan serang satu tempat untuk melihat apakah kamu bisa menerobosnya. Bagus. Keempatnya mengangguk, tanpa komentar apapun. Apa ini? Lonceng. Tepat ketika kelima orang Yin Tianjiao merenungkan bagaimana cara menghadapinya, orang-orang luar terkejut melihat ada sebuah jam besar di langit. Jam ini melepaskan api yang mengerikan, api yang membakar dan kekuatan yang berdenyut. Kekuatan ini, bahkan alam setengah dewa yang kuat, seharusnya merasakan jantung berdebar-debar, ketakutan. Ketika mereka melepaskan kekuatan mereka dan memasukkannya ke dalam jam besar untuk dideteksi, mereka terkejut menemukan bahwa tidak ada yang dapat dideteksi di dalam jam besar itu. Kekuatan jam ini jauh lebih besar daripada harta roh langkah-langkah surga semu, bukan? Tiba-tiba, mereka memikirkan sebuah kata yang mengerikan. Begitu kata itu muncul, itu seperti mimpi buruk, terukir dalam di tubuh dan pikiran mereka, yang membuat mereka menahan napas. Ini adalah Lingbao langkah surga. Akhirnya, seseorang menunjukkan kata yang mengerikan itu. Ketika kata itu keluar, semua orang terkejut dan melihatnya dengan ngeri di mata mereka. Tianji Lingbao bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Biasanya, hanya mereka yang memiliki alam dewa sejati yang kuat yang memiliki harta karun seperti itu. Namun, ada beberapa pengecualian, seperti keluarga super besar, tokoh tingkat Senzi dan Sengzi dari sekte super besar. Perhatian besar klan kepada mereka mungkin juga dilengkapi dengan Tianji Lingbao. Sekarang, dari tubuh Wu Chen, saya dapat melihat Tianji Lingbao, yang membuktikan bahwa asal-usul kehidupan orang ini benar-benar luar biasa, jauh di luar imajinasi. Yin Tianjiao menendang pelat besi kali ini. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tianji Lingbao, harta karun ini, bahkan di dunia Xuan Huang, langka. Itu adalah kekuatan umum, paling banyak 2 atau 3. Dalam hal ini, tidak mungkin untuk memberikannya kepada generasi muda. Bahkan orang-orang di daftar Dewa Semu, kebanyakan dari mereka tidak memiliki Tianji Lingbao. Harta karun yang mereka gunakan masih ada itu adalah harta ajaib langkah Zun Tian. Sial, apa itu? Di dalam, Yin Tianjiao merasa marah dan putus asa. Saya tidak tahu apa itu. Begitu kerasnya, bahkan kekuatan mereka pun tak dapat terpengaruh. Sebelumnya, mereka mencoba segala macam cara, semuanya tidak dapat dipatahkan, yang membuat hatinya sangat tidak senang. Nak, keluarlah dari sini. Yin Tianjiao meraung marah, tidak pernah semarah ini. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari angkasa, surga dapat hidup jika berbuat jahat, tetapi tidak dapat hidup jika berbuat jahat. Kata-kata jatuh, seluruh angkasa jungkir balik, energi yang kuat, guncangan keluar, sehingga kelima orang itu seperti dipukul keras, darah di sekujur tubuh, terasa seperti berguling-guling. Ini, di luar, semua orang melihat ke langit, dan mata mereka tiba-tiba bergetar. Di langit, ada tangan besar, yang mengendalikan jam besar itu. Di bawah kendali tangan besar ini, jam itu dengan cepat menjadi lebih kecil, dan akhirnya menjadi seukuran telapak tangan. Pada saat ini, seorang pria muncul di langit. Pria ini tidak lain adalah Wu Chen. Wu Chen melirik api dan menutupinya dengan tangan kanannya. Api itu menghilang seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Melihat ini, orang-orang saling memandang, dan mereka semua tahu bahwa kali ini, Yin Tianjiao benar-benar tamat. Harta karun roh surgawi, kekuatan super yang mengerikan, begitu terperangkap di dalamnya, tidak ada yang bisa menahan kekuatan semacam itu kecuali itu adalah dewa sejati, tidak peduli cara apa yang digunakan, bahkan jika itu adalah ledakan diri, itu sama saja. Harta karun roh surgawi sangat padat dan kekuatan ledakan diri tidak dapat melukai sama sekali, dan setelah ledakan diri, Yuan Shen juga terperangkap di dalamnya. Dia tidak bisa keluar sama sekali. Memikirkan apa yang dikatakan Wu Chen sebelumnya, mereka awalnya tidak percaya bahwa Yin Tianjiao bukanlah orang biasa. Dia memiliki bakat yang luar biasa, kultivasi yang kuat, dan banyak cara. Jika dia ingin pergi,
tidak seorang pun dapat meninggalkannya. Namun, sekarang Wu Chen benar-benar telah melakukannya dan menyerahkan wanita ini kepada orang yang sukses, yang membuat mereka harus meratapi bahwa ini benar-benar gunung yang lebih tinggi dari gunung. Pada saat ini, mata Wu Chen menyapu mereka dan berkata, apakah kalian akan membunuhku juga? Tidak, tidak, tidak. Orang-orang menggelengkan kepala dan tertawa. Suatu hari, ketika Ling Bao ada di sana, siapa yang bisa menggerakkannya? Bahkan jika dia bisa bergerak, dia tidak akan berani bergerak. Pada pandangan pertama satu sama lain, dia adalah orang dengan latar belakang yang dalam. Dengan kekuatan orang-orang ini, bagaimana dia bisa bersaing satu sama lain? Wu Chen melirik mereka, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi, menghilang ke langit. Melihat Wu Chen menghilang sepenuhnya, semua orang merasa lega. Bukan mereka yang tersinggung. Kalau tidak, mereka akan mati kali ini. Setelah episode singkat, Wu Chen melanjutkan perjalanan, dan tujuannya adalah Xianmu. Suatu hari kemudian, dia akhirnya tiba di makam. Apakah ini makam peri? Wu Chen mendongak dan melihat ada serangkaian makam di depannya. Ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang banyak. Semuanya adalah makam, yang memanjang hingga ke ujung garis pandang. Banyak makam. Awalnya Wu Chen tidak percaya. Benar-benar ada banyak makam di sini. Dia pikir itu hanya puluhan makam. Namun sekarang dia tahu bahwa dia salah. Ada puluhan makam di sini, puluhan ribu makam. Melihat makam yang padat itu, Wu Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana bisa ada begitu banyak makam di sini, dari mana asalnya, dan siapa saja orang-orang yang dimakamkan di dalamnya. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Wu Chen perlahan mendekati sebuah makam. Dia melihatnya. Pintu makam terbuka, dan sangat jelas bahwa makam itu telah digali. Tidak ada lagi harta karun. Sambil menggelengkan kepalanya, Wu Chen berjalan mengelilingi makam dan masuk ke area pemakaman. Sepanjang jalan, Wu Chen melihat lebih dari 10 makam berturut-turut. Makam-makam ini hampir sama dengan yang pertama kali dilihatnya. Pintu makam terbuka lebar dan bagian dalamnya terang. Ketika dia menyapu kekuatan jiwa, dia dapat dengan jelas mendeteksi setiap sudut makam. Dapat dilihat dari sini bahwa pemandangan seperti apa yang ada di makam-makam ini. Tidak ada yang tersisa. Wu Chen tidak terkejut dengan hasil ini. Dia menduga bahwa makam-makam di luar sini mungkin hancur total. Hanya ketika mereka mencari di kedalaman, mereka mungkin dapat menemukan makam yang belum dikembangkan atau tidak sepenuhnya dikembangkan. Hanya makam-makam ini yang memiliki nilai eksplorasi. Tanpa henti, Wu Chen melanjutkan.